Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin wa anfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang saya hormati ibu-ibu Majelis Ta'lim Nurul Qalbi dan juga Ibu Ketua, Ibu Nina tadi ya Bu ya, dan juga pengurus dan juga seluruh jamaah dan juga adik-adik dari Pondok Al-Firdaus. Semoga dimudahkan dalam menghafal Qur'annya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan kesempatan dan tetapnya iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini adalah kesempatan pertama bagi saya untuk silaturahmi di Masjid Nurul Qalbi ini bersama ibu-ibu. Saya teman daripada Ustadz Adani. Jadi dulu kita di Sudan seangkatan, tapi beda kampus. Kalau saya di International University of Africa di Khartoum, di ibu kota. Tapi kalau Ustadz Adani itu di Omdurman. Jadi kurang lebih sekitar 2 jam jaraknya. Jadi beda kota. Jadi saya sendiri ketemu dengan beliau ketika liburan. Jadi ketika liburan beliau ke ibu kota, nah di situ kadang kita ngaji bareng. Dan tawaduknya Ustadz Adani kadang bilang saya ustadznya beliau gitu ya. Padahal ya kita belajar bareng. Dan alhamdulillah pada hari ini semoga lancar kajian kita. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai menyambut keistimewaan bulan Rajab. Ini saya sudah menyiapkan PPT. Semoga bisa mempermudah untuk menjelaskan apa yang akan saya jelaskan. Tapi sebelumnya saya ini ingin memberikan pantun ya, karena di Tangerang kan Betawi. Meskipun di sini perumahan biasanya jarang orang Betawinya ya. Nah, ini. Pagi-pagi bawa pohon jati. Pohonnya gede, besar sekali. Mohon izin ibu semua yang baik hati, izinkan saya memperkenalkan diri. Meskipun tadi udah diperkenalkan singkat oleh MC. Nah, ini foto saya ya Bu ya. Entah mirip atau enggak ini. Ini nama saya Ahmad Misbahul Ula. Saya biasa dipanggil dengan Misbah. Tapi kalau di Sudan dulu dipanggil Ahmad ya. Karena orang Arab itu jarang yang namanya Misbah. Misbah itu kan artinya lampu. Ya. Kelihatan nggak Bu? Nah, saya lahir di Pekalongan 28 Januari 95 ya. Masih muda atau udah tua nih? Saya dulu mondok pertama di Tahasus Pekalongan, lulus tahun 2013, kemudian melanjutkan ke An-Nur Banyuwangi, lulus 2014, kemudian alhamdulillah mendapatkan beasiswa dari Kementerian Agama untuk melanjutkan studi S1 di International University of Africa. Saya mengambil jurusan Syariah Islam. Sana dan alhamdulillah tahun 2021 kemarin lulus. Dan sekarang masih istirahat, belum melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya. Ini kegiatan saya pengajar di Al-Hikam Depok. Ada yang pernah ke sana? Di tempatnya Kiai Haji Hashim Muzadi. Saya di sana. Makam beliau ada di sana juga. Kemudian pengajar di Rosa juga di STKQ, Sekolah Tinggi Kuliatul Quran Al-Hikam Depok. Saya mengajar bahasa Arab, fikih dan usul fikih di sana. Dia juga pengajar tahsin, tahfidz dan fikih di Majelis Quran Alif di Depok juga. Dan saya juga pengajar tahsin forum alumni FKG ya, kedokteran gigi UI tahun 82. Tapi ibu-ibu ini, jadi ibu juga ya. Dan lain-lain. Nah, insyaallah langsung saja kita masuk ke materi kita, yaitu menjemput keistimewaan bulan Rajab. Jadi kalau kita biasanya bilangnya dengan Rajab. Tapi kalau orang Arab sendiri aslinya Rajab, pakai ro ya. Rajab.
Dan bulan Rajab ini merupakan Ashhurul Hurum. Ya, nanti akan ada ayatnya. Langsung saja. Insya Allah poin-poin yang akan kita bahas pada hari ini: sejarah bulan Rajab, kemudian keistimewaan bulan Rajab, amalan-amalan bulan Rajab, pendapat para ulama terkait bulan Rajab, kemudian hadis dhaif tentang bulan Rajab, apakah hadis dhaif harus ditinggalkan, dan seterusnya. Nanti PPT-nya juga saya share ke Bu Uci, nggak apa-apa, biar pada baca gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, harus kita ketahui bahwa dalam Islam atau di dunia ini penanggalan itu ada dua, ya kan? Ada namanya Syamsiyah, ada Qamariyah. Syamsiyah itu yang dihitung dengan matahari, dan itu nanti ada namanya tahun Masehi. Ada Januari, Februari, Maret, April gitu kan. Kemudian ada lagi yang namanya Qamariyah atau dengan perhitungan bulan. Ya. Dan dengan Qamariyah inilah atau yang dinamakan dengan Hijriyah, ini yang menjadi penanggalan Islam gitu ya. Sekarang kita tahun berapa Hijriyahnya? 1444. Rajabnya tanggal hari Senin kemarin 1 kan? Ini hari Rabu, berarti tanggal 3 Rajab. Dan alhamdulillah kita berarti sekarang sudah berada di bulan Rajab. Bulan sebagai penunjuk waktu. Terciptanya bulan membantu manusia untuk menghitung waktu, hari, bulan, dan tahun. Hal ini juga membantu umat Islam untuk mengetahui waktu-waktu untuk beribadah. Karena haji, puasa itu kan semuanya dengan perhitungan Hijriyah. Puasa di bulan apa? Ramadan, ya kan? Haji di bulan Dzulhijjah, itu semuanya kan Hijriyah. Dan bagaimana cara kita tahu agar kita mau ibadah? Berarti kita harus tahu penanggalan Islam tadi, ya kan? Waktu-waktu untuk beribadah dan berinteraksi dengan sesama. Bulan sebagai acuan untuk perhitungan waktu juga telah dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi memang Al-Quran sudah menjelaskan bahwa matahari dan bulan itu menjadi penanggalan. Nanti melahirkan yang namanya Masehi, kalau bulan melahirkan yang namanya Hijriyah, gitu ya. Ini ayatnya. Wa ja'alal laila sakana wasyamsa wal qamara husbana. Ya. Dan dialah Allah yang menjadikan malam untuk istirahat. Pada umumnya memang malam untuk istirahat, kecuali satpam ya. Kalau malam jaga. Tapi mayoritas manusia kalau malam-malam kan istirahat, gitu ya. Dan menjadikan matahari dan bulan sebagai perhitungan. Maksudnya gimana? Matahari nanti ada bulan ada tahun Masehi dan bulan melahirkan tahun Hijriyah. Jadi di Al-Quran juga sudah dijelaskan. Kemudian dalam ayat lain juga dijelaskan, huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Dialah Allah yang menjadikan, ini saya kekencangan ya. Oh ya, baterainya habis. Oh kayaknya deketin ya. Oke. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran tadi ya. Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Perhatikan. Di samping kata-kata syams apa itu? Dhiya. Ya. Kemudian wal qamara nuran, ya kan? Tapi artinya sama-sama bersinar, bercahaya. Terus apa bedanya? Ya, sama kan sinar dengan cahaya, apa bedanya? Sama aja kan? Tapi bahasa Arabnya beda. Dhiya dengan nur. Nah, ini para ulama mengatakan bahwa dhiya itu adalah cahaya tapi ada panasnya. Jadi dekat dengan syams, disampingkan, dijajarkan, dijejerkan dengan kata syams. Syams itu artinya matahari. Jadi syams sampingnya adalah dhiya, sinar tapi panas.
gitu ya. Kemudian wal qamara nuran, sinar juga cahaya tapi sejuk. Karena kan kalau malam itu kan nggak panas, gitu kan. Jadi bedanya dhiya dengan nur. Kalau dhiya itu panas, cahaya tapi panas. Kalau nur itu cahaya tapi sejuk. Nah, kemudian waqaddarahu manazil, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat persinggahannya. Lita'lamu adadas sinina wal hisab, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Jadi bilangan tahun dan perhitungan waktu tadi. Jadi di antara fungsi Allah menciptakan bulan matahari itu tadi untuk perhitungan waktu. Jelas ya, ini sudah biasa. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan. Dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim, fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Perhatikan artinya. Sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah. Jadi bilangan bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Maksudnya 1 tahun itu ada 12 bulan. Pada ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Jadi sejak pertama kali Allah menciptakan langit dan bumi, sudah ditetapkan bahwa 1 tahun itu ada 12 bulan. Gitu ya. Dan di antaranya 4 bulan haram. Haram itu bukan berarti haram nggak boleh ya. Haram itu artinya dihormati, dimuliakan. Makanya ada Masjidil Haram, bukan masjid yang haram. Masjid haram maksudnya gimana? Masjid yang dihormati, masjid yang dimuliakan. Seperti itu ya. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Jadi di bulan-bulan haram ini jangan menganiaya diri kita. Menganiaya diri kita itu maksudnya gimana? Kita melakukan maksiat atau tidak melakukan taat. Ya nggak ngapa-ngapain itu juga termasuk menganiaya diri, karena buang-buang waktu. Dan perangilah kaum musyrikin, itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Ini ayatnya ya. Jadi memang dalam Al-Quran pun disebutkan mengenai bulan-bulan haram. Dan bulan-bulan haram itu apa? Nah, di slide selanjutnya. Para ulama sepakat bahwa ada 4 bulan yang mulia ini adalah 3 bulan secara berurutan. Kalau bahasa Arabnya itu sar, ya, secara berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ini kan jajaran ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu akhir tahun, kemudian masuk ke awal tahun yaitu bulan Muharram. Dan 1 bulan terpisah yaitu bulan yang sekarang kita di dalamnya yaitu bulan Rajab atau Rajab tadi. Ya, jadi 4 bulan mulia itu ada 3 yang berurutan yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan 1 bulan terpisah yaitu bulan Rajab. Nah, ini mulianya bagaimana? Ya, jadi dulu bangsa Arab itu, sambil berdiri biar nggak pegel ya. Jadi dulu bangsa Arab ketika bulan-bulan haram yang 4 ini mereka tidak berperang. Ya, gencatan senjata wajib. Jadi tidak boleh ada perang di sini. Ya, semuanya harus damai. Kenapa? Karena berkaitan dengan haji. Jadi haji itu sudah ada sejak zaman sebelum Nabi Muhammad ya. Tapi hajinya beda. Kemudian Islam datang, hajinya dibenahi lagi syariatnya. Haji kan tadi bulan apa, Bu? Dzulhijjah kan? Sebelum bulan Dzulhijjah bulan Dzulqa'dah, dan setelahnya bulan Muharram. Nah, orang Arab dulu ketika mau haji kan jalannya itu bisa sebulan. Jadi jauh karena naik onta, ya kan? Jadi di bulan Dzulqa'dah itu tidak boleh ada perang. Kenapa? Karena saat itu adalah saat di mana orang-orang mau pergi haji. Karena kalau ada perang kan berarti di tengah jalan bisa nggak sampai, ya kan? Dirampok dan seterusnya, gitu ya. Kemudian ketika sampai bulan Dzulhijjah di situ ada haji, nggak boleh ada perang juga, ya kan? Haji selesai, pulang. Nah, pulang berarti 1 bulan lagi kan, menghabiskan bulan Muharram.
Jadi bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram tadi dimuliakan karena memang saat itu ada haji, ya, berangkat haji, hajinya dan pulang haji. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa bulan Rajab sendirian dan dimasukkan dalam bulan haram? Jelas ya? Kenapa? Nah, tadi kan saya sudah jelaskan bahwa bulan-bulan haram tadi orang-orang Arab sepakat untuk tidak berperang. Kalau perang nanti konsekuensinya lebih besar lagi. Jadi bisa dibabat habis negaranya, seperti itu. Ya. Jadi kalau Muharram sudah selesai, so far pada perang nih, karena orang Arab itu memang zaman dulu sukanya perang ya. So far, kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Ya kan, berarti bulan ke-6. Nah, setelah perang 4 bulan, kan nggak mungkin perang terus kan sampai kan. Nah, ini pada istirahatnya di bulan Rajab. Makanya bulan Rajab ini juga tidak boleh ada perang. Untuk apa? Untuk istirahat. Masa mau perang lagi sampai Dzulqa'dah, kan kelamaan. Jadi dijadikan sebagai bulan untuk istirahat berperang tadi, gitu ya. Jadi tidak boleh ada perang di situ. Kemudian Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, ada namanya Tafsir Qur'anil Azim ya, karangan Ibnu Katsir, menjelaskan ayat yang tadi saya baca, yang inna iddatasyhur tadi. Beliau mengatakan, "Tsumma ikhtassa min dzalika arba'ata ashhurin faja'alahunna haraman wa 'azzama hurumatihinna wa ja'ala adz-dzamba fihinna a'zam wal 'amala shaliha wal ajra a'zam." Artinya, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan 4 bulan haram tadi, 4 tadi, dari 12 bulan yang ada, bahkan menjadikannya mulia dan istimewa, juga melipat gandakan perbuatan dosa di samping melipat gandakan perbuatan baik. Jadi di bulan haram yang 4 ini, sekarang kita di bulan Rajab kan termasuk bulan haram ya. Ayatnya tadi fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian mendolimi diri kalian di bulan-bulan haram ini. Maksudnya gimana? Kalau di bulan haram ini barang siapa yang berbuat baik maka pahalanya akan berlipat ganda. Demikian juga orang yang berbuat jahat maka dosanya akan berlipat-lipat ganda pula. Jadi di sini memang khusus ada kelebihan gitu ya, baik pahala maupun dosa. Jelas ya? Dan slide selanjutnya, bulan Rajab adalah bulan yang mulia. Di antara peristiwa penting yang terjadi di bulan Rajab ini adalah Isra Mi'raj. Ya, tanggal 27 Rajab ada Isra Mi'raj, ya kan? Isra Mi'raj itu ketika Nabi Muhammad SAW dipergikan oleh Allah dari Mekah menuju Palestina, ya kan? Di mana? Di Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa ada Mi'raj, naik ke Sidratul Muntaha menemui Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara oleh Rasulullah Isra Mi'raj apa? Ada kewajiban sholat 5 waktu. Ya kan? Jadi bulan Rajab ini bisa dikatakan juga ulang tahunnya sholat 5 waktu. Dan sholat itu adalah imaduddin ya, tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang menegakkan sholat maka agamanya tegak. Faman hadamaha faqad hadamaddin atau kama qala ya. Dan barang siapa yang menghancurkan sholat, maksudnya dia ledor dalam sholatnya, sholatnya tidak baik, maka sungguh dia telah menghancurkan agamanya. Jadi memang Rajab ini bulan yang sangat mulia. Kemudian makna kata Rajab dan nama-nama lainnya. Jadi dalam Arab, dalam bahasa Arab, ada satu hal yang luar biasa. Kalau luar biasa tadi biasanya namanya banyak. Kayak Allah. Allah kan punya Asmaul Husna. Ada berapa? 99. Banyak gak? Banyak. Nah, dalam bahasa Arab, semisal ada sesuatu yang namanya banyak, berarti menunjukkan bahwa hal itu adalah hal yang luar biasa. Allah mempunyai 99 nama, berarti Allah luar biasa. Demikian juga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu namanya banyak ya, bukan hanya Muhammad saja. Ada yang Ahmad, ya, ada Abul Qasim, ada Al-Hashir, banyak ya.
di hadis. Itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah sosok manusia yang mulia. Demikian juga Rajab. Orang Arab itu menamai Rajab bukan hanya Rajab saja. Ya. Perhatikan. Menurut para ulama, di antaranya adalah Syekh Bahruddin mengatakan bahwa Rajab bermakna memuliakan dan mengagungkan. Maksudnya gimana? Memuliakan di sini. Jadi tidak boleh ada perang di sini. Demikian juga orang-orang yang berbuat kebaikan di bulan ini, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Dan juga ada ancaman barang siapa yang berbuat dosa di bulan-bulan ini, maka dosanya akan dilipat gandakan pula. Nah, Rajab mempunyai banyak sekali nama. Sebagian ulama mengatakan ada 14 nama. Dan sebagian yang lain mengatakan 18 nama. Jadi namanya banyak Rajab itu. Ya, seperti ini saya nggak sebutkan semuanya karena banyak sekali. Ada namanya Mubri. Ya, bulan Rajab itu ada juga yang menamai dengan Mubri. Mubri itu artinya pembebasan. Pembebasan. Maksudnya gimana? Barang siapa yang melakukan kebaikan di bulan-bulan ini, maka akan dibebaskan Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Munfis, ya, kebaikan. Al-a'sab, al-asab. Al-asab itu artinya tertimpa. Maksudnya gimana? Katanya di bulan Ramadan, di bulan Rajab ini adalah bulan di mana ada rahmat yang sangat banyak yang siap menaungi kita jika kita melakukan kebaikan di bulan-bulan ini. Gitu ya. Dan ada lagi al-a'sam. Al-a'sam itu artinya tuli. Maksudnya gimana? Al-asam, mohon maaf saya. Ini aslinya nggak ada petiknya ya. Al-asam. Asam itu artinya tuli. Maksudnya gimana? Di bulan Rajab orang-orang tidak mendengar suara perang. Tuli jadinya. Tuli dari suara perang. Karena memang dilarang untuk perang di bulan Rajab ini. Dan juga ma'la. Ada di Arab Saudi namanya ma'la ya. Ada tempat ketika haji itu ada ma'la. Ma'la itu adalah tempat yang dimuliakan atau waktu yang dimuliakan. Jadi namanya banyak dan menunjukkan bahwa Rajab adalah bulan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Itu ya. Jelas. Dan saya lanjutkan. Bulan Haram, ini sudah saya sebutkan tadi. Bulan Haram adalah bulan yang sudah ada sebelum Islam. Jadi sebelum Islam itu sudah ada istilah bulan Hurum. Islam datang untuk menetapkan adanya bulan-bulan tersebut. Di bulan Haram ini, bangsa Arab sepakat untuk tidak ada peperangan. Siapapun yang berperang di bulan ini, maka konsekuensinya lebih berat dari bulan lainnya. Ya. Jadi memang tidak boleh berperang, khusus untuk istirahat, untuk berbuat kebaikan. Nah, sekarang ini yang mungkin ada pertanyaan. Terus apa yang harus kita lakukan Ustaz di bulan Rajab ini? Nah ini ya, amalan-amalan bulan Rajab. Nanti saya juga jelaskan dalilnya dan juga pendapat ulama mengenai dalil-dalil tadi. Ya. Pertama adalah memperbanyak doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Udah sering dengar ya? Jadi adiknya aja hafal deh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Biasanya di masjid-masjid dilakukan seperti itu. Artinya ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Berkah itu apa sih, Bu? Berkah tahu nggak? Kita kan sering dengar ya kata berkah. Kita pengen hidup kita berkah. Maksudnya berkah itu apa? Ziyadah halal khair, mendapat tambahan kebaikan. Jadi lebih baik lagi. Jadi sebagai bentuk doa, semoga bulan Rajab ini kita diberikan kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi, gitu ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Kemudian wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kita ke bulan Ramadan. Karena kita nggak tahu ya umur kita apakah sampai ke bulan Ramadan atau tidak. Gitu ya.
Ini biasanya sudah pada dengar, karena memang banyak ya di media sosial juga sangat banyak. Nah, ini perhatikan. Doa ini disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Ahmad, Imam Bazzar, Imam Tabarani dalam kitab-kitab mereka. Jadi para ulama juga sudah menyebutkan doa-doa ini ya. Jadi tidak ngarang sendiri. Kemudian para ulama sepakat bahwa doa ini adalah hadis dhaif. Dhaif itu maksudnya gimana? Lemah. Lemah itu berarti kevalitan. Apakah benar-benar dari Rasul itu tidak terlalu kuat, tidak kuat, cuma lemah saja. Tapi masih ada kemungkinan bahwa itu dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang ketiga, para ulama sepakat bahwa hadis dhaif bisa diamalkan untuk amal tambahan atau fadhailul a'mal. Jadi boleh-boleh saja kita mau berdoa dengan doa ini karena termasuk fadhailul a'mal ya. Wong kita keluar bahasa Jawanya nih ya. Wong kita. Oh, apa? Kita doa pakai bahasa Indonesia aja diterima nggak? Diterima kan? Nah, ini juga bahasa Arab dan juga ada riwayatnya meskipun dhaif. Jadi lebih-lebih lagi termasuk yang maksur meskipun tidak terlalu sahih gitu ya. Jadi nggak apa-apa doa dengan doa ini. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak berpuasa. Nah, karena para ulama itu mengatakan bahwa bulan Rajab ini adalah bulannya untuk menabur benih amal. Jadi kita di bulan Rajab ini menabur benih amal, maksudnya udah mulai untuk beramal untuk mempersiapkan nanti ketika bulan Ramadan ya. Jadi Ramadan itu kita ngapain sih? Puasa ya kan. Jadi di bulan Rajab ini kita mempersiapkan diri kita dengan memperbanyak puasa juga. Paling enggak sehari lah. Kata para ulama, semisal ibu-ibu nggak bisa 30 hari full, paling enggak 1 hari. Kalau nggak bisa, kalau bisa lebih ya, paling enggak Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, dan seterusnya. Ya, memperbanyak puasa. Kemudian ini yang harus saya sampaikan juga ya, karena termasuk amanah ilmu. Tidak ada dalil khusus anjuran sunnah puasa di bulan Rajab. Jadi memang dalil yang khusus menjelaskan kesunahan berpuasa bulan Rajab itu nggak ada, yang khusus ya. Tetapi nomor 2 ada hadis yang umum, yang umum itu general dari Abu Mujibah Al-Bahili yang menjelaskan anjuran berpuasa di bulan haram. Tadi bulan haram ada berapa ibu? 4 kan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Satu lagi bulan Rajab ya. Jadi menurut hadis yang kedua, ini hadisnya panjang. Tapi secara ringkasnya pada suatu hari Abu Mujibah Al-Bahili itu sowan paham ya? Sowan itu berkunjung kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ngobrol bareng. Nah saat itu Abu Mujibah Al-Bahili ini adalah orang yang ganteng, tegap, ya berisi itu ya. Dia setelah bertemu dengan Rasul pulang, setahun kemudian ketemu dengan Rasul. Kemudian Abu Mujibah Al-Bahili bilang pada Rasul, ya Rasulullah, apakah engkau masih mengenaliku? Gitu kan? Nah, kemudian Rasulullah lihat, siapa ya kok kayak belum pernah lihat. Kemudian Abu Mujibah Al-Bahili berkata, saya yang setahun kemarin, tahun lalu bertemu dengan panjenengan ya Rasulullah. Kemudian Rasulullahnya kaget, lah kok sekarang kelihatan kurus banget, udah tulang ya, tulang doang gitu. Kenapa? Kemudian Abu Mujibah Al-Bahili mengatakan bahwa setelah kemarin tahun lalu itu saya bertemu dengan Anda ya Rasulullah, saya tidak pernah makan dan minum di siang hari. Maksudnya gimana? Puasa terus, setahun full puasa terus. Ya. Puasa setahun full hukumnya apa Bu? Misalnya ibu-ibu ada pernah dengar ya, biasanya orang-orang Jawa zaman dulu itu ada yang puasa terus, kecuali 5 hari yang haram ya, hari Id, Idul Fitri, Idul Adha dan bulan dan hari-hari tasyrik ya, 11, 12, 13 Dzulhijjah itu nggak boleh puasa. Hukumnya makruh aja ya, nggak sampai haram ya. Kemudian
Rasulullah bilang, tadi kan puasa terus nih, nggak pernah tidak puasa, akhirnya sampai kurus kering kerontang ya. Dia Rasulullah berkata, adzab dan nafsak dalam hadis itu ya. Engkau malah menyiksa dirimu sendiri. Kemudian kalau lebih baik puasalah sebulan itu 1 kali. Dia Rasulullah menasihati dia seperti itu. Puasalah sebulan itu 1 kali. Dan Abu Mujibah Al-Bahili mengatakan, saya bisa lebih dari itu ya Rasulullah. Maksudnya udah tadi. Udah. Kemudian Rasulullah bilang lagi, ya udah kalau Anda bisa lebih dari 1 hari sebulan, 2 hari dalam 1 bulan. Ya Rasulullah. Kemudian Abu Mujibah bilang lagi, saya bisa lebih dari itu ya Rasulullah. Ini karena udah setahun pun mau puasa sehari 2 hari doang kan gampang ya. Kemudian ya Rasulullah bilang lagi, ya udah 3 hari dalam sebulan. Ini yang disebut juga dengan ayam bid ya, 13, 14, 15 setiap bulan. Ya. Kemudian Abu Mujibah tadi bilang lagi, saya bisa lebih dari itu ya Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah menjelaskan di sini, anjuran berpuasa di bulan haram dan Rajab adalah sebagian dari bulan haram. Hadisnya ini, sum minal hurum watruk, 3 kali. Sum minal hurum watruk. Nah, ini Rasulullah memberikan nasihat kepada Abu Mujibah Al-Bahili, puasalah engkau di bulan-bulan haram. Tadi bulan haram kan ada 4 ya. Berpuasalah engkau di bulan haram. Watruk maksudnya gimana? Dan setelah itu nggak usah puasa lagi. Jadi dalam setahun puasa 4 bulan. Nah, dalam hadis ini berarti menunjukkan Rasulullah menganjurkan Abu Mujibah Al-Bahili untuk puasa di bulan haram, ya kan? Dan Rajab adalah sebagian daripada bulan haram, ya kan? Berarti di sini disunnahkan juga menurut hadis ini berpuasa di bulan Rajab. Jelas ya? Kemudian hukum asal puasa adalah sunnah. Perlu diketahui, hukum asal puasa adalah sunnah. Bawahnya lagi, puasa ini banyak dilakukan oleh ulama-ulama salaf. Jadi orang-orang dulu ya, kayak orang Ceknya, ibu-ibu tahu nggak Ceknya? Ceknya itu sebuah negara di bekas jajahan Rusia. Kan dulu ada Uni Soviet ya. Uni Soviet kan terpecah. Nanti ada beberapa negara Muslim di sana. Di antara ada negara Ceknya. Nah, Ceknya itu bahasa Arabnya Shishan. Nah, di Shishan itu orang-orang dulu kalau puasa sebelum Ramadan itu 96 hari. Jadi bulan Rajab berapa hari? 30. Sya'ban 30. Ramadan 30. Ditambah puasa Syawal berapa hari? 6 hari. Jadi 96 hari. Jadi orang-orang dulu itu seperti itu. Ya, orang-orang salaf itu sudah terbiasa melakukan puasa sejak bulan Rajab. Jadi bukan hanya Ramadan saja. Ya, kalau kayak kita kan biasanya Ramadan doang, habis itu juga pengen mendapatkan Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadarnya juga kita ikut iktikafnya di malam 27. Ya, yang lain nggak ikut. Ya kan? Jadi persiapan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadarnya itu tidak ada, tapi mengharapkan Lailatul Qadar. Nah, itulah kita ya. Kemudian yang terakhir, nah ini mayoritas madhab 4. Madhab 4 itu Syafi'i. Kalau Indonesia kan kebanyakan madhabnya Syafi'i, Maliki. Kalau dulu saya di Sudan itu kebanyakan madhabnya Maliki. Kemudian Hanafi. Hanafi itu orang-orang India, Turki ya. Kalau ibu-ibu pernah ke Turki, kebanyakan di sana madhabnya Hanafi dan Hambali. Jadi ada 4 madhab tadi ya, Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali. Mayoritas madhab 4 mengatakan sunnah puasa di bulan Rajab. Jadi 4 mayoritas itu mengatakan puasa Rajab itu sunnah, kecuali madhab Hambali mengatakan puasa bulan Rajab full ya 30 hari itu hukumnya adalah makruh, tapi dengan syarat tersendiri. Jadi madhab Hambali mengatakan bahwa puasa Rajab itu makruh jika full 30 hari kita berpuasa, itu yang makruh. Nah, biar nggak makruh bagaimana? Batalkan salah satu hari aja batalkan, itu udah nggak makruh, jadi sunnah lagi. Atau semisal mau full, bulan selanjutnya ditambahi puasa lagi. Jadi jangan hanya di bulan Rajab, itu menurut mazhab Hambali. Tapi tetap
sunnah ya. Tapi mereka nggak mengatakan itu haram juga, makruh saja. Jelas ya. Jadi 3 mazhab mengatakan kesunahan berpuasa di bulan Rajab. Jadi kan pertama memperbanyak doa Allahumma barik lana. Yang kedua berpuasa. Nomor 3 apa ini? Umroh. Nah ini ya. Yang ketiga adalah disunahkan untuk berumroh. Jadi perhatikan, ini ada penjelasannya tentang umroh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rajab. Disebutkan dalam hadis. Ini ada hadis riwayat Imam Bukhari Muslim ya. Ya'tamara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam arba'a umarin ihdahunna fi Rajab. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan umroh 4 kali, salah satunya di bulan Rajab. Nah ini yang perlu diperhatikan. Jadi kan nanti ada dalam fikih bab haji dan umroh ya. Haji itu diwajibkan tahun 6 Hijriah. Sekarang berapa? 1444 ya. Ada juga yang mengatakan 9 Hijriah. Nah Rasulullah sendiri selama hidupnya beliau haji cuma 1 kali. Itu haji wada itu. Pernah dengar kan? Jadi Rasulullah itu haji cuma 1 kali dan umroh selama 4 kali. Jadi 4 kali umroh, 4 kali haji. Nah, dalam hadis ini disebutkan salah satu umroh yang dilakukan Rasul itu adalah di bulan Rajab. Nah, dan apa yang dilakukan Rasul itu adalah sunnah bagi kita. Jadi disunnahkan untuk berumroh di bulan Rajab. Ini berdasarkan hadis ini ya. Kemudian bawahnya, meskipun beberapa ulama mengatakan bahwa umroh Nabi kesemuanya terjadi di bulan Dzulqa'dah, tapi ternyata di dalam hadis lain disebutkan bahwa 4 umroh yang dilakukan Rasul itu semuanya di bulan Dzulqa'dah, nggak ada yang di bulan Dzulhijjah. Jadi memang ada perbedaan pendapat ulama ya mengenai umrohnya Rasul itu 4 kalinya itu di mana aja, di bulan mana aja. Kemudian bawahnya, ini mungkin yang ibu-ibu sering dengar ya, ada hadis lain juga menjelaskan umroh di bulan Ramadan pahalanya seperti haji. Nah, sekarang haji kita nunggu berapa tahun ibu? Bisa 30 tahun. Bahkan di Malaysia itu, teman saya kan ada orang Malaysia itu 90 tahun, 100 tahun. Itu melebihi umur manusianya ya, saking banyaknya yang ngantri. Nah, semisal kita kelamaan menunggu hajinya tadi atau nggak jelas, itu bisa juga dengan umroh. Karena umroh di bulan Ramadan itu dalam hadis disebutkan pahalanya seperti haji. Nah, jadi ada fadilah khusus, ada keutamaan khusus umroh di bulan Ramadan. Karena setelah Ramadan, Syawal itu udah biasanya sudah ditutup ya. Travel untuk umroh itu udah tutup karena memang fokus pada haji. Nah, itu yang ketiga umroh. Yang keempat adalah memperbanyak istighfar. Nah, ini memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini istighfarnya terserah ibu mau bagaimana. Ya astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, dari rumah pergi ke sini ya, ke pasar, di mobil, daripada bengong kan. Daripada ngomongin yang enggak, isi dengan istighfar ya. Memperbanyak istighfar. Ini berdasarkan pendapat daripada Imam Suyuti, mengutip riwayat dari Imam Dailami yang berasal dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini beliau berkata, "Aktsiru minal istighfar fi syahri Rajab, fa innallaha fi kulli sa'atin minhu utaqa minan nar." Ya. Perbanyaklah istighfar di bulan Rajab. Ya, perbanyaklah istighfar di bulan Rajab. Sesungguhnya Allah mempunyai banyak sekali budak yang merdeka. Maksudnya gimana ya? Kayak kita itu kan budaknya Allah. Kita kan Abdullah ya. Abdun itu artinya apa? Budaknya Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang terjadi di dunia ini adalah berdasarkan ketentuan Allah. Jadi sebagaimana budak itu melakukan segala sesuatu atas perintah tuannya, kita juga di dunia ini melakukan sesuatu berdasarkan perintah Allah, berdasarkan takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi aktsiru minal istighfar, perbanyaklah istighfar di bulan Rajab, sesungguhnya Allah mempunyai banyak sekali budak yang merdeka, maksudnya dibebaskan dari api neraka ya, di setiap saat di bulan Rajab ini. Jadi memang
ada fadilahnya. Amalan selanjutnya, dan ini yang terakhir, memperbanyak amal ibadah dan menjauhkan diri dari maksiat. Karena sebagaimana sudah dijelaskan tadi, ya, Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, Tafsir Qur'anil Azim ya, mengatakan, itu ada Arabnya, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan 4 bulan dari 12 bulan yang ada, bahkan menjadikannya mulia dan istimewa. Juga melipat gandakan perbuatan dosa di samping melipat gandakan perbuatan baik. Nah, 4 bulan yang mulia tadi kan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi bulan-bulan ini secara umum kita diperintahkan untuk memperbanyak amal-amal ibadah dan menjauhkan diri dari maksiat. Gitu ya. Dan sekarang kita di bulan Rajab tanggal 3, masih awal-awal. Mari kita semangat lagi untuk memperbanyak ibadah. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Pendapat para ulama tentang bulan Rajab. Nah, ini. Imam Syafi'i itu imam mazhab mayoritas di negeri kita ya. Jadi Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei, Thailand Selatan itu kan kebanyakan muslim ya. Itu kebanyakan kita semua itu bermadhab Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab mengatakan sebagai berikut. Itu ada Arabnya, nggak usah saya baca. Artinya adalah telah sampai berita pada kami bahwa dulu pernah dikatakan sesungguhnya doa dikabulkan pada 5 malam. Jadi ada kemungkinan doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu malam Jumat. Malam Jumat berarti besok Kamis. Malam Jumat itu termasuk malam-malam yang ada kemungkinan besar doa kita dikabulkan oleh Allah. Kemudian malam hari raya Idul Adha. Ya. Malam hari raya Idul Fitri. Nah, nomor 4 ini malam pertama bulan Rajab. Sekarang kita sudah ketiga, jadi sudah agak ada ya, tapi nggak apa-apa. Berarti di bulan Rajab ada kekhususan, ya, ada kemuliaan khusus yang dikatakan oleh para ulama. Dan malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu malam 16, ya. Malam 16 daripada bulan Sya'ban. Nah, kemudian ada lagi, ini kan pendapat para ulama. Imam Al-Munawi berkata dalam kitab Faidul Qadir ya, Rajab adalah bulannya Allah. Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad dan Ramadan adalah bulannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bagaimana? Jadi bagaimana tadi di Al-Qur'an dijelaskan inna iddatash syuhuri 'indallah, ya, sesungguhnya jumlah bulan-bulan di sisi Allah. Jadi memang Allah sudah menetapkan bahwa bulan-bulan itu ada 12 dan Allah juga menetapkan bahwa dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Makanya Rajab adalah bulannya Allah. Karena yang menetapkan kemuliaan bulan Rajab itu secara langsung adalah Allah dalam Al-Qur'an. Gitu ya. Kemudian Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad. Maksudnya bagaimana? Disebutkan bahwa kalau di bulan Rajab kita memperbanyak istighfar. Ya. Kalau di bulan Sya'ban kita juga disunahkan untuk memperbanyak puasa dan juga sholawat. Ya, karena bulannya Nabi Muhammad. Karena di bulan Sya'ban ini Rasulullah pernah berkata bahwa beribadahlah kalian di bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban ini biasanya adalah bulan yang dilupakan karena terletak di antara Rajab dan Ramadan. Kan Rajab, Sya'ban, Ramadan, ya kan? Nah, Sya'ban ini biasanya dilupakan. Makanya Rasulullah menganjurkan menyemangati kita untuk memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban ini. Kenapa? Karena Rajab memang bulan hurum, ya, bulan yang mulia. Diberikan kemuliaan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bulan Ramadan. Ada kemuliaan khusus juga kan? Ada keistimewaan khusus. Nah, Sya'ban ini biasanya orang-orang pada lupa. Nah, makanya Rasulullah mengkhususkan bulan Sya'ban untuk memperbanyak ibadah juga, memperbanyak puasa. Dalam hadis juga disebutkan bahwa bulan yang paling banyak Rasulullah puasa di dalamnya selain bulan Ramadan. Kalau Ramadan kan harus full ya.
Tapi ada satu bulan lagi yang Rasulullah paling banyak puasa di bulan ini, yaitu adalah bulan Sya'ban. Ya. Jadi Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad. Juga nanti kalau kita sudah diberikan umur oleh Allah masuk di bulan Sya'ban, kita memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Ramadan adalah bulannya umat Nabi Muhammad, karena memang di bulan Ramadan ini banyak sekali umat Nabi Muhammad yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan dimana kita banyak bonus ya. Kalau Shopee itu kan 12.00 pada beli. Ini juga di bulan Rajab itu kita amal yang kelihatannya sepele tapi pahalanya berlipat-lipat. Puasanya juga, baca Qur'annya, sholatnya, semuanya. Khusus di bulan Ramadan itu bulan bagi kita umat Nabi Muhammad untuk mengambil sebanyak-banyaknya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Makanya di Imam Al-Munawi mengatakan seperti itu. Kemudian banyak sekali ulama juga yang mengatakan bahwa Rajab adalah bulan menebar biji amal soleh. Jadi kayak orang yang punya sawah ya, di bulan Rajab itu nyebar biji. Nah, bulan Sya'ban adalah bulan menyiram serta merawat. Dan bulan Ramadan adalah bulan memanen. Di situ jelas ya. Jadi bulan Rajab itu persiapan kita awal, mulai start. Jadi jangan langsung bulan Ramadan dadak gitu ya. Kalau ibu-ibu semisal mau datang ke majelis ini, siap-siap baru jam 8.50, 10 menit. Kan mendadak tuh, kira-kira bagaimana? Ya pasti ada yang ketinggalan, ini itu, banyak yang kelupaan ya kan. Demikian juga bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan yang istimewa, yang luar biasa, maka kita harus mempersiapkan baik jasmani maupun rohani kita dengan sebaik-baiknya agar kita bisa maksimal ya beribadah di bulan tersebut. Jadi bulan Rajab mulai menebar biji amal soleh. Udah terbiasa, Sya'ban udah mulai enak kan? Udah tinggal menjalankan aja, menyiram dan merawat. Dan Ramadan nanti tinggal panen, karena udah gampang, mau sholat gampang, mau puasa gampang, sedekah, baca Quran udah mudah, ya di situ. Jadi banyak sekali ulama yang mengatakan demikian. Lanjut. Nah, sekarang kita bahas ini agak serius ya. Hadis dhaif seputar Rajab. Jadi memang tadi sudah saya jelaskan ada ayat dan juga hadis-hadis sahih yang menjelaskan bahwa bulan Rajab itu mempunyai kemuliaan khusus ya. Tapi bukan berarti banyak sekali hadis-hadis yang harus kita terima ya. Karena ternyata di sana banyak hadis-hadis dhaif atau bahkan palsu yang Rasulullah tidak pernah mengatakannya ya. Tapi dinisbahkan, disematkan kepada Rasul, katanya ini hadis. Nah, ini juga kita harus tahu. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu adalah ulama besar dari Al-Asqalan. Asqalan itu sebuah tempat di antara Palestina dan Mesir. Jadi ada namanya Asqalan. Ya. Nah, beliau adalah ahli hadis, punya syarah kitab Sahih Bukhari namanya Fathul Bari ya. Beliau mengatakan bahwa tidak ada hadis khusus yang khusus ya. Khusus itu berarti to the point, langsung menjelaskan yang bisa dijadikan hujjah, yang menjelaskan mengenai keutamaan bulan Rajab. Tidak juga puasanya, qiyamul lail dan lain-lainnya. Jadi kalau secara khusus memang nggak ada. Tapi kalau secara umum kayak tadi bulan Hurum itu kan umum ya, karena bulan Hurum kan bukan Rajab doang, ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, ada Muharram, dan juga Rajab. Tapi kalau hadis-hadis atau dalil yang menjelaskan mengenai Rajab itu menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak ada. Ya, tapi apakah berarti kita tidak boleh beribadah karena nggak ada dalilnya? Nanti kita bahas. Ya. Nah ini diantara contoh hadis-hadis dhaif ya. Hadis-hadis yang lemah. Saya baca, inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab, ma'uhu ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal, man shama yawman min Rajab saqahu Allahu min dzalikan nahri. Ini tulisannya jelas gak? Apa agak kurang tebal ya? Sesungguhnya di surga, ini arti daripada hadis dhaif ini. Sesungguhnya di surga ada sebuah sungai. Namanya adalah sungai
rojab, katanya gitu. Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Siapa yang puasa sehari saja di bulan Rajab, 1 hari saja nih berdasarkan hadis ini, maka Allah akan memberi minum orang ini dengan air sungai tersebut. Ini dalam hadis dhaif, tapi ini hadisnya dhaif ya. Kemudian Ibnu Hajar menjelaskan bahwa itu panjang, intinya hadis ini adalah hadis dhaif. Bahkan beberapa ulama seperti Imam Al-Jauzi mengatakan bahwa Imam Ibnul Jauzi mengatakan bahwa hadis ini hadis palsu, ya. Jadi semisal ada dengar ibu-ibu hadis ini hadis palsu, ya. Jadi memang bulan Rajab itu punya kemuliaan, punya keistimewaan, tapi bukan berarti kita membuat atau menyampaikan hadis-hadis palsu tadi, ya. Seperti ini. Ini hadis palsu. Kemudian hadis selanjutnya di antara yang apa? Dhaif atau palsu. Fadlu Rajab ala sa'iri syuhuri ka fadlil Qur'ani ala sa'iril adhkar. Keutamaan bulan Rajab dibanding bulan yang lainnya sebagaimana keutamaan Al-Qur'an dibanding zikir-zikir yang lain. Ini juga termasuk hadis dhaif ya. Karena Ibnu Hajar juga mengatakan hadis ini dhaif. Kemudian selanjutnya, nah ini, kalau tadi pendapat Imam Al-Munawi, tapi ternyata perkataan Imam Al-Munawi tadi ada yang mengatakan bahwa itu hadis, tapi ternyata hadisnya hadis maudhu. Perhatikan ini, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Tadi kan sudah kita sebutkan sedikit ya perkataan Imam Al-Munawi. Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, maksudnya bulannya Nabi Muhammad ya, dan Ramadan adalah bulan umat Nabi Muhammad. Nah, kalau tadi Imam Al-Munawi mengatakan dan menisbahkan perkataan tersebut kepada diri beliau sendiri, ya. Tapi beberapa ulama mengatakan, beberapa orang, bukan ulama ya, mengatakan bahwa ini adalah hadis. Berarti Rasulullah yang mengatakan. Dan ternyata Rasulullah tidak pernah mengatakan ini. Jadi ini bukan hadis. Kalau kita mengatakan bahwa itu pendapat ulama nggak apa-apa. Karena memang ada Imam Al-Munawi mengatakan seperti itu. Tapi kalau kita mengatakan itu hadis, berarti kita menisbahkan sesuatu yang tidak pernah dikatakan oleh Rasul. Dan itu tidak boleh ya. Dalam hadis disebutkan barang siapa yang sengaja ya berdusta atas namaku, Rasulullah berkata seperti itu, maka siapkanlah tempatnya di neraka. Jadi nggak boleh kita menisbahkan atau mengatakan sesuatu, kita bilang ini Rasul yang bilang, padahal ternyata Rasul nggak bilang seperti itu. Itu siap-siap berarti, siap-siap bangun tempat sendiri di neraka. Nauzubillahi min dzalik, ya. Nah, kemudian ini, apakah hadis dhaif harus ditinggalkan? Nah, ini juga sebuah pembahasan tersendiri. Aslinya panjang, tapi ini saya ringkas. Tadi kan banyak hadis-hadis dhaif tentang Rajab gitu ya. Nah, hal pertama yang harus saya dan ibu-ibu semua bedakan adalah definisi daripada hadis dhaif dengan hadis maudhu. Jadi ada hadis dhaif, ada hadis maudhu. Apa itu? Hadis dhaif adalah, itu bawahnya, hadis yang mengalami kecacatan baik di sanad maupun matangnya. Jadi ada cacatnya saja ya. Intinya hadisnya itu ada cacatnya enggak. Sementara bawahnya hadis maudhu adalah hadis yang palsu. Palsu itu kan berarti bukan asli. Jadi bukan dari Rasul gitu kan. Nah, jadi sangat beda. Hadis dhaif itu masih ada kemungkinan valid dari Rasul meskipun sedikit. Ya, hadis dhaif meskipun sedikit tapi ada kemungkinan bahwa itu dari Rasul. Ya kan? Masih ada kemungkinan meskipun sedikit. Sementara hadis maudhu adalah hadis palsu. Ya kan, ada emas palsu. Emas palsu itu emas bukan? Bukan ya kan? Sama. Sementara hadis maudhu adalah hadis palsu yang tidak ada kemungkinan sedikit pun bahwa itu adalah hadis. Jadi beda ya, hadis dhaif dengan hadis maudhu. Kalau hadis
Dhaif itu masih ada kemungkinan itu adalah hadis meskipun sedikit. Tapi kalau maudhu udah nggak ada sama sekali kemungkinan bahwa itu adalah hadis. Jelas ya? Kemudian bagaimana pendapat atau pandangan para ulama terhadap hadis dhaif tersebut? Jadi aslinya banyak banget, tapi tadi saya sebutkan cuma 3 ya. Nah ini pandangan ulama terhadap hadis-hadis dhaif. Secara ringkas ada 3 pendapat ulama terhadap hadis dhaif. Jadi kan kita beragama ya ikut orang yang ahli, ya kan? Demikian juga kita kalau sakit kita percaya perkataan tukang tambal ban apa dokter? Dokter kan? Kan saya sakit nih perginya ke tambal ban, kan nggak nyambung. Atau saya ingin nambal ban motor saya perginya ke dokter, kan nggak nyambung, gitu kan? Demikian juga ketika kita beragama, kita mengamalkan Islam dalam diri kita juga mengikuti Al-Quran dan hadis berdasarkan pemahaman para ulama, bukan pemahaman kita sendiri, gitu ya. Nah, secara ringkas ada 3 pendapat para ulama hadis terhadap hadis dhaif. Yang pertama mengatakan bahwa hadis dhaif itu diamalkan secara mutlak. Tapi ini pendapat yang minoritas ya. Jadi minoritas ulama ada yang mengatakan bahwa semua hadis dhaif itu diamalkan secara mutlak. Pendapat yang kedua, hadis dhaif tidak diamalkan sama sekali. Ya, ini bagi teman-teman biasanya kalau kita buka di medsos itu ya, ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mengatakan tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini karena hadisnya dhaif. Itu memang karena ada sebagian ulama mengatakan demikian. Jadi tidak perlu bertengkar gitu ya. Jadi memang sebagian ulama mengatakan tidak boleh, tidak diamalkan sama sekali hadis dhaif itu. Jelas ya? Nah, nomor 3, nah ini pendapat mayoritas para ulama mengatakan bahwa hadis dhaif itu bisa diamalkan dengan syarat. Jadi ada syaratnya. Jadi hadis dhaif bisa diamalkan tapi dengan syarat. Dan ini adalah pendapat mayoritas para ahli hadis. Itu ya. Nah, syaratnya apa? Nah, kita akan jelaskan setelah ini. Yes. Nah, syarat-syarat hadis dhaif boleh diamalkan. Nah, pertama adalah dhaifnya tidak parah. Jadi hadis dhaif itu ada 2 ya Bu ya. Ada yang dhaif biasa aja, lemah. Mungkin gara-gara orang yang menyampaikan hadis tadi kepada kita hafalnya tidak terlalu kuat ya. Tapi orangnya masih baik. Nah, itu hadisnya dhaif tapi tidak terlalu parah. Tapi ada juga hadis dhaif yang parah banget. Orangnya pelupa, terus orangnya semisal ahli maksiat ya, ahli melakukan hal-hal yang tidak baik, maka itu adalah hadis yang dhaifnya parah. Nah, kalau dhaifnya parah, nah bagaimana cara kita tahu parah atau tidaknya? Nah, ini kita ikut para ulama hadis yang sudah mempelajari itu bertahun-tahun, tidak 1 hari, 2 hari, 4 hari, enggak, tapi sudah bertahun-tahun. Dhaifnya tidak parah. Yang kedua, ada hadis sahih atau dalil dalam Al-Quran yang menjadi payung kebolehan pengamalan hadis tersebut ya. Jadi ada ada dalil lain yang menjelaskan kebolehannya. Contohnya di puasa bulan Rajab ini, kan tadi Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa tidak ada dalilnya secara khusus yang menjelaskan kesunahan di bulan Rajab, ya kan, khusus bulan Rajab. Tapi ternyata ada hadis yang tadi dari Abu Mujibah Al-Bahili mengatakan Rasulullah sum minal hurum ya, puasalah engkau di bulan-bulan yang haram. Nah, bulan haram kan ada 4. Ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan Rajab itu adalah sebagian daripada Muharram, daripada bulan-bulan hurum tadi ya. Jadi juga disunahkan untuk berpuasa. Kemudian 3, tidak meyakini bahwa hadis dhaif itu adalah sunnah daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak meyakini bahwa itu memang benar-benar sunnah dari Rasul, karena memang hadis dhaif, gitu ya.
Kemudian nomor 4 sebagai bentuk kehati-hatian. Jadi kita mengamalkan hadis-hadis dhaif itu sebagai bentuk kehati-hatian saja. Tidak ini harus dilakukan, tidak. Dan nomor 5 dalam fadhailul amal atau amalan tambahan. Dalam amal-amal tambahan kayak ketika kita berdoa ya, disunahkan di bulan Ramadan ini, bulan Rajab, untuk memperbanyak doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Itu dibiasakan ya, setelah sholat sambil doa kita doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Misal nggak hafal, intinya ya Allah berkailah kami di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Diberikan diberikan umur untuk bisa nanti beramal di bulan Ramadan. Nah, berarti syarat-syaratnya ada 5 ibu ya. Dhaifnya tidak parah, ada hadis sahih yang menjadi payung kebolehan pengamalan, tidak meyakini bahwa itu sunnah sebagai bentuk kehati-hatian. Kemudian yang terakhir adalah dalam fadhailul amal atau amalan tambahan. Itu jadi ada syarat-syaratnya. Jadi tidak mutlak diamalkan juga. Kemudian kita sudah sampai ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah bulan Rajab adalah salah satu bulan hurum atau bulan yang mulia yang disebutkan dalam Al-Quran. Tadi kan ada 4 ya, saya ulang lagi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Karena bulan-bulan ini berkaitan dengan haji. Dzulhijjah kan kita pergi haji. Sementara Dzulqa'dah kenapa diharamkan juga, dimuliakan juga, karena masa untuk pergi haji tadi. Zaman dulu kan nggak kayak sekarang, dari Indonesia cuma 10 jam gitu kan, dulu sebulan. Makanya bulan Dzulqa'dah juga dimuliakan, dan Dzulhijjah, dan pulangnya di bulan Muharram. Makanya 3 ini kan berurutan ya, karena berkaitan dengan haji. Sementara Rajab kenapa berbeda, selisihnya kan 4 bulan ya, ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Selisihnya ada 5 bulan. Karena memang orang itu kan masa perang berbulan-bulan. Nah, ini butuh istirahat. Makanya bulan Rajab termasuk bulan yang dimuliakan. Jadi bulan untuk istirahat perang. Kemudian bulan Rajab adalah bulan agung yang sudah selayaknya kita muliakan. Jadi barang siapa yang memuliakan bulan Rajab, berarti dia sudah memuliakan dirinya sendiri. Ya kan? Kita memuliakan bulan Rajab dengan siapa? Dengan bagaimana? Ya dengan beramal soleh, dengan memperbanyak hal-hal baik ya, dan mengurangi hal-hal yang tidak ada faedahnya ya. Apalagi maksiat kita kurangi. Kemudian memuliakan bulan Rajab dengan berbagai amal soleh ya, ini seperti memperbanyak doa, istighfar, puasa, tilawah Al-Quran, bersedekah, dan juga lain sebagainya. Selanjutnya, menjadikan bulan Rajab sebagai persiapan untuk memasuki bulan Ramadan ya. Jadi dari sekarang kita siapkan hati kita, jiwa kita, badan kita juga untuk nanti di bulan Ramadan. Kalau nanti cuma puasanya di bulan Ramadan kan biasanya kalau nggak terbiasa tanggal 1 Ramadan itu berat banget ya. Nunggu kapan ini maghribnya, kayak lama banget. Tapi kalau udah biasa ya biasa aja gitu kan. Kemudian tidak menyibukkan diri dengan kemaksiatan atau hal-hal yang tidak ada faedahnya, yang rebahannya nggak jelas gitu ya. Rebahan nggak apa-apa, kita isi dengan bikin ya, dengan kalau sekarang kan sudah ada YouTube, dengerin kajian atau dengerin Quran, baca Quran, dan ngobrol dengan keluarga, itu kan juga ada pahalanya ya. Jadi kita berbincang-bincang, menghabiskan waktu dengan keluarga itu juga termasuk sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lapang dada dengan perbedaan pendapat ya, karena memang ada beberapa saudara-saudara kita yang mengatakan ya Rajab itu biasa aja kayak bulan-bulan yang lain gitu ya. Tapi mayoritas ulama mengatakan berbeda, karena memang bulan Rajab adalah bulan hurum yang salah satu dari 4 tadi. Kemudian yang terakhir adalah mendahulukan persatuan umat Islam. Nah, ini ya. Ini kesimpulan daripada kajian kita pada hari ini.
Kemudian saya tutup dengan pantun lagi. Rumah megah indah ditatap, dindingnya berwarna pelangi. Semoga berkah di bulan Rajab, semoga kita bersua lagi. Amin. Ya, alhamdulillah selesai kajian kita. Nah, sekarang apa? Sesi pertanyaan ya. Apakah? Mungkin ada yang bertanya, ada waktu 15 menit atau lebih. Dari pertanyaan. Ya silakan Bu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya Bu. Ya. Seperti sudah Ustaz sampaikan tadi bahwa ada bulan haram, bulan Iya. Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Pertanyaan saya, bulan Ramadan itu tidak termasuk bulan haram ya? Padahal bulan itu kita diwajibkan berpuasa. Bahkan ada sunnah sholat. Demikian pertanyaan saya Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus. Jadi pertanyaan Bu siapa tadi? Rini. Bu Eva. Bu Eva katanya bulan Ramadan kok nggak termasuk bulan hurum. Padahal di situ kita diwajibkan untuk berpuasa. Nah, kembali lagi tadi definisi bulan hurum itu adalah bulan di mana tidak boleh berperang. Jadi orang Arab zaman dulu itu kalau bulan-bulan hurum tadi tidak boleh berperang. Nah, tiga yang jajaran itu karena berkaitan dengan haji ya. Jadi kalau Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Muharram perang, maka itu akan mengganggu jalannya haji. Baik berangkatnya, pelaksana hajinya maupun ketika pulang hajinya. Sementara Rajab adalah waktu untuk istirahat daripada perang-perang tadi. Nah, bulan Ramadan termasuk hurum enggak? Ya memang bulan Ramadan ada kemuliaan-kemuliaan khusus. Ya, tapi di situ boleh perang. Ya, makanya tidak dimasukkan pada bulan hurum. Makanya kita sering dengar ada perang namanya perang Badar. Perang Badar terjadi di bulan apa? Bulan Ramadan. Jadi para sahabat dulu di bulan puasa mereka puasa berperang. Ya, jadi memang bulan Ramadan itu memang banyak keistimewaannya, tapi tetap tidak masuk pada bulan hurum karena memang bulan Ramadan diperbolehkan untuk perang di dalamnya. Nah, Rasulullah sendiri berperang di bulan Ramadan, yaitu di bulan perang Badar ya. Perang Badar bulan Ramadan 17 Ramadan dalam beberapa riwayat disebutkan seperti itu. Jelas ya? Ya. Ada pertanyaan lagi? Bu Uci, mangga Bu. Oh ya, ya. Renggang gitu ya. Ya. Sekarang kita sudah melakukan ibadah itu kok dibilangin Ya. 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 Terima kasih banyak. Itu pertanyaan yang memang dirasakan banyak orang ya akhir-akhir ini. Jadi memang ada sebagian daripada saudara-saudara kita yang tadi menolak hadis dhaif. Jadi semua yang dhaif itu ditolak. Tapi kan tadi saya sudah jelaskan bahwa hadis dhaif itu ternyata tidak semuanya ditolak. Ada yang bisa diamalkan dengan syarat, itu mayoritas ulama seperti itu. Terus bagaimana cara kita menyikapi perbedaan tadi? Aslinya kalau kita semua orang-orang Islam ini ngaji, aslinya nggak bakal menyalahkan yang lain.
karena semuanya sudah ada dalilnya, ya. Tapi karena tadi kurang ngaji atau ngajinya tidak mau dengan kelompok lain, maunya kelompoknya sendiri, ya, nggak mau menerima pendapat orang lain, itu yang sulit. Jadi bagaimana kita? Nah, kalau kita dihadapkan dengan orang-orang seperti itu, ya kita kalau bisa diajak dialog, ya bagus. Tapi kalau nggak bisa, daripada kita akhirnya berantem, kita cekcok, ya kan? Lebih baik kita ya mengalah, lebih baik mengalah. Dan kita juga sudah tahu, kita bekali diri kita bahwa apa yang kita lakukan itu ternyata diperbolehkan oleh Islam, karena ada dalilnya, ada seluruhnya. Jadi lebih baik kalau bisa diajak dialog, alhamdulillah itu. Tapi kalau semisal nggak bisa, jadi lebih baik ya kita mengalah daripada berantem. Dan itu berantem itu kan sepakat ya, berantem itu tidak boleh. Itu kelompok apapun dalam Islam sepakat bahwa berantem nggak boleh. Jadi kita mendahulukan persatuan, meskipun kita yang mengalah, nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi menurut saya pribadi tadi, kalau bisa diajak dialog, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, ya kita yang mengalah. Dalam arti ya kita menjauh, nggak usah membahas hal-hal yang seperti itu, gitu ya. Mungkin bisa jelas Bu ya. Ada pertanyaan lagi? Hah? Yang membuat hadis dhaif? Oh iya. Bentar. Ibu siapa itu namanya? Umun ini bertanya, yang membuat hadis dhaif siapa? Siapa yang membuat? Jadi para ulama. Jadi hadis itu ada 3 secara umum. Ada hadis sahih, pernah dengar ya? Ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Nah, hadis sahih ini hadis yang ini yang bagi siapa? Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Para ulama, ya bukan Nabi Muhammad. Ada 3 tadi, sahih, hasan dan dhaif. Hadis sahih ini adalah hadis yang 100% valid dari Rasul. Jadi Rasul pasti sudah mengatakan perkataan itu, hadis tadi. Gitu ya. Kalau hadis hasan itu 80% dari Rasul. Karena orang yang menyampaikan hadis itu kepada kita hafalannya tidak terlalu kuat. Jadi kalau yang hadis sahih tadi hafalannya kuat banget. Jadi ketika menyampaikan ke orang setelahnya itu valid 100%. Tapi kalau hadis hasan itu hafalannya kuat tapi tidak sekuat yang sahih tadi. Jadi agak lemah hafalannya. Makanya dinamakan hadis hasan. Nah, kalau hadis dhaif, orang tadi yang meriwayatkan hadis kepada kita hafalannya agak kacau balau. Kan zaman dulu nggak ada pulpen untuk nyatet, ya kan? Nggak ada flash disk untuk nyimpen, ya kan? Nggak ada kertas, nggak kayak sekarang. Jadi semua orang di zaman itu menggunakan hafalan. Nah, ada orang yang hafalannya lemah, ada yang standar, ada yang bagus banget, itu kan? Biasanya di pondok-pondok tahfidz juga merasakan seperti itu. Ada yang hafalannya cepat, ada yang agak ya standar, ada yang lama. Nah, itu juga berdampak pada hadis. Nah, hadis dhaif itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang diantaranya adalah hafalannya kurang tadi. Nah, tapi pertanyaannya, apakah gara-gara hafalan kurang tadi pasti bukan dari Rasul? Kan masih ada kemungkinan, ya kan? Misal ada orang yang hafalannya lemah, kemudian mengabarkan sesuatu pada kita. Si ibu ini bilang ini. Mungkin ada yang salah satu daripada poin-poinnya. Tapi kan masih ada kemungkinan poin-poin yang lain itu berasal dari ibu tadi, ya kan? Karena hadis dhaif itu masih hadis, tapi kemungkinannya kecil isinya itu dari Rasul. Itu aja. Terus siapa yang bagi? Ya para ulama. Itu ya. Jelas Bu ya? Ya, kadang isinya keliru, kadang sanatnya juga keliru. Nah, di situ. Tapi kalau sanatnya apa, matanya apa itu terlalu panjang ya, karena ada ilmunya sendiri. Kemudian ada lagi hadis maudhu. Kalau hadis maudhu itu bukan hadis. Ya aslinya omongan orang lain, tapi dinisbahkan, sematkan. Orangnya bilang bahwa ini Rasul yang bilang loh. Rasulullah itu bilang gini. Padahal aslinya Rasulullah nggak bilang kayak gitu. Tapi kalau hadis dhaif, Rasulullah itu bilang gini, tapi ternyata isinya itu tidak semuanya benar. Karena memang orang tadi itu terkenal dengan orang yang hafalannya lemah. Gitu ya. Jadi kalau hadis dhaif masih ada kemungkinan hadis meskipun sedikit.
Kalau hadis sahih kan tadi 100%, hadis hasan 80%. Kalau hadis dhaif ya di antara 1% sampai 49% lah, gitu ya. Masih ada kemungkinan. Kalau palsu, hadis maudhu itu udah aslinya bukan hadis sama sekali. Terus siapa yang buat? Ya para ulama, untuk hati-hati dalam hadis tadi. Jadi tidak semua yang dinisbahkan kepada Rasul kita terima semuanya, gitu ya. Jadi harus ada klasifikasinya tadi. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Ada pertanyaan lagi? Maka Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus tadi dari Bu siapa, Bapak? Bu Priyana. Bumia. Oh ya. Bumia mengatakan, bulan Hurum itu kan sudah ada sejak sebelum Islam. Terus apa sih yang dilakukan orang-orang jahiliyah sebelum Islam itu? Nah, jadi banyak sekali ya, memang ini sudah ada sebelum Islam, banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh mereka, oleh orang-orang jahiliyah. Di antaranya adalah mereka tidak berperang, yang pertama. Jadi tidak berperangnya itu sejak zaman sebelum Islam datang. Ya. Nah, yang tidak berperang ini, tidak boleh ada perang di bulan Hurum ini, dipertahankan oleh syariat Islam. Jadi tetap ada, gitu ya. Dan yang lain diantaranya adalah mereka kalau di bulan Rajab itu nyembelih kambing. Jadi nyembelih kambing tapi dihadiahkan khusus untuk bulan Rajab ini. Ya. Bahasa Arabnya atiroh. Ya. Tapi Rasulullah membantah. Ini tidak boleh dilakukan dalam Islam. Atiroh ini nyembelih sesuatu khusus di bulan Rajab ini tidak boleh, karena termasuk perilaku jahiliyah tadi. Jadi di antara hal-hal yang dilakukannya adalah menyembelih hewan atau kurban di bulan Rajab, itu tidak boleh. Tapi kalau yang tidak boleh perang itu ditetapkan oleh syariat Islam. Gitu. Jelas ya. Jadi memang udah ada keistimewaannya tadi. Terus Nabi Isa. Terima kasih. Nah, panduannya aslinya antara Rasulullah dengan Nabi Isa itu selisihnya 5 abad. Ya, dalam beberapa literatur itu mengatakan selisihnya 500 tahun. 500 tahun itu kan lama tuh. Ya, makanya 500 tahun di sini dinamai dengan zaman fatroh atau kekosongan kenabian. Bagaimana dulu ketika Indonesia kan merdeka itu ketika Jepang tidak di sini kan, vacuum of power gitu kan. Nah, di dunia kenabian juga ada. Jadi di antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu tidak ada nabi sama sekali. Kurang lebih 500 tahun. Dan para ulama mengatakan orang-orang yang hidup di antara zaman Nabi
Nabi Isa dan Nabi Muhammad tadi semuanya masuk surga. Dalam ayat disebutkan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan tidaklah kami, Allah mengatakan seperti itu, akan mengazab seseorang dalam suatu kaum sampai kita mengutus rasul. Kalau nggak ada rasul berarti kan nggak ada yang diazab, gitu kan? Makanya beberapa ulama mengatakan bahwa bapaknya Nabi Muhammad, ibunya Nabi Muhammad itu kan hidup di antara Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad. Kan belum ada Islam tuh. Itu masuk mana? Masuk surga. Karena memang hidup di zaman fatroh. Nah, mengenai tadi panduannya apa? Aslinya sudah ada sejak dulu, ya, bulan hurum ini. Di zaman nabi-nabi tadi udah ada dengan syariat mereka, gitu ya. Tapi ketika ada kekosongan kenabian tadi, bangsa Arab itu mengalami penyesatan. Jadi tradisinya melenceng. Ada melenceng, nanti ada yang nyembelih ini, nyembelih itu, ya. Nanti ada istilahnya tiaroh, ya. Tiaroh itu kalau orang-orang Arab mau pergi berdagang, kemudian lihat burung gagak terbang, wah berarti ini alamat bakal rugi, jadi nggak jadi pergi, ya. Jadi ada kayak mengundi nasib seperti itu kan sudah mulai melenceng. Jadi tradisinya yang melenceng. Kemudian lagi nanti ada haji. Haji itu kan udah ada sejak zaman Nabi Adam, ya kan? Nabi Adam udah ada, kemudian Nabi Ibrahim yang bangun Ka'bah. Dan Nabi Ismail kan dalam juz 1 itu dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu yang membangun Ka'bah. Tapi haji di zaman Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad kan beda tata caranya. Dan sebelum Nabi Muhammad di zaman fatrah tadi, zaman jahiliyah, hajinya itu bagaimana? Dalam juz 9, ya, dalam Al-Quran disebutkan bahwa mereka itu ketika tawaf tidak pakai baju, jadi telanjang sambil tawaf. Ini tradisi yang sudah diselewengkan. Artinya di zaman Nabi Ibrahim benar, ya. Kemudian lama gara-gara kekosongan kenabian, nggak ada wahyu lagi, orang-orang hanya berinovasi seenaknya sendiri, ya kan? Akhirnya tradisinya melenceng. Jadi mereka sih nggak ada panduannya, lebih ke melenceng gara-gara tidak ada aturan, tidak ada nabi tadi. Kan jahiliyah itu masa sebelum nabi, ya kan? Dan di antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu nggak ada kenabian 500 tahun. Jadi lebih nggak ada panduannya gitu, melenceng sendiri gitu. Tradisi gitu, ya, yang sesat. Bisa dipahami, Bu? Gimana? Jadi tradisi aja, tradisinya melenceng. Semoga bisa dipahami lah. Ada yang mau tanya lagi? Materinya sudah saya share ke Bu Cut, ya. Ya. Kalau nggak ada gimana? Ada, masih ada? Oke, alhamdulillah. Cukup kan berarti, Bu, ya? Ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa menyelesaikan kajian kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga jawaban-jawaban saya yang saya beri tadi bisa difahami, meskipun ya keterbatasan ilmu saya mungkin, ya. Semoga bermanfaat ala kulli hal, bisa menjadi cambuk semangat kita untuk beribadah di bulan Rajab ini. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tutup dengan bersama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله
حجة لنا ولا حجة علينا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Cukup sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Allahumma wafiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.